Jadi iblis ini ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau sujud. Karena apa? Karena sombong, karena angkuh, karena merasa lebih baik, lebih mulia daripada manusia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairum minhu. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Yang kami hormati Takmir Masjid Baitur Rahman Sampang Karangkobar, yang kami hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah. Ada PRM-nya enggak? Ada ya, masalah. Yang kami hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Karangkobar dan jajaran serta pemuda secabang Karangkobar yang hadir pada kesempatan malam ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersyukur dan bahagia malam ini atau sore ini saya bisa sowan di Sampang dalam kegiatan Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara mengaji. Ya. Ini adalah program yang diinisiasi oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah untuk berkunjung ke cabang-cabang dan ranting se-Banjarnegara. Harapannya teman-teman di ranting dan cabang itu bisa saling kenal dengan teman-teman di daerah. Di samping tentu saja tujuan utamanya adalah kajian. Karena menjadi manusia, apalagi muslim, semua urusan kita itu membutuhkan yang namanya ilmu. Kita mau makan saja butuh ilmu. Kita mau pakai baju juga butuh ilmu. Anak kecil yang belum pernah diajari menggunakan baju berkancing, itu ketika pertama kali juga butuh diajari dulu bagaimana menggunakan baju berkancing. Resleting juga begitu. Bahkan kadang-kadang kita itu menemukan barang-barang yang kita nggak pernah pakai itu bingung pakainya. Sendal modelnya baru, jaket modelnya baru, kemudian kendaraan juga modelnya baru, ada yang manual, ada yang matic, ada yang motor, ada yang listrik dan sebagainya. Itu semua membutuhkan ilmu. Nah, itu urusan dunia. Bertani juga butuh ilmu. Saya berasal dari keluarga petani salak. Kalau disuruh bertani sayur itu insya Allah 90% juga tidak bisa. Gagal. Karena salak itu tahunya tanam sekali, berikutnya pupuk, kemudian kawinkan, kemudian panen. Ya mentok-mentok nanti tahunan itu matun dikurangi itunya cabangnya itu. Tapi kalau sayur itu kan setiap selesai panen dia harus tanam ulang, penyiapan lahan, penyemprotan, pengobatan, pemupukan, pemanenan dan sebagainya. Nah, itu butuh ilmu baru. Sehingga
apapun yang kita inginkan, apapun yang kita usahakan di dunia ini membutuhkan yang namanya ilmu. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Itu lebih butuh ilmu lagi. Kalau kita ingin selamat di akhirat tapi nggak pakai ilmu, yang ada malah nanti bisa tersesat. Pengennya mendekat kepada Allah tapi ternyata malah menjauh, atau usaha kita mendekat kepada Allah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya sampaikan sedikit tentang tingkatan-tingkatan godaan setan kepada manusia. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah musuh manusia yang sejati. Musuh aslinya kita itu siapa toh? Apakah yang beda partai? Apakah yang beda organisasi? Apakah yang beda negara? Apakah yang beda warna kulitnya? Ternyata bukan. Sebenarnya semua manusia berasal dari satu, yaitu bapak kita Nabi Adam. Nah, musuh kita yang sejati itu sebenarnya adalah iblis dan keturunan serta bala tentaranya. Setan dari bangsa jin. Nah, itulah musuh kita yang sebenarnya. Nah, tetapi sekarang ada manusia saling membunuh di sesama manusia, seperti yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Myanmar, yang terjadi di India. Nah, mereka sesama manusia saling membunuh, tetapi sebenarnya ya, yang menyebabkan mereka saling membunuh itu adalah setan yang menghasut agar manusia saling membunuh. Nah, maka harus kita pahami bahwa sebenarnya kita tidak bermusuhan di kalangan manusia ini. Setanlah yang menyebabkan kita saling bermusuhan karena mereka memang ingin kita celaka. Yang namanya musuh itu tidak akan senang kalau musuhnya bahagia. Tidak akan senang kalau musuhnya itu berhasil. Tidak akan tenang kalau musuhnya itu hidupnya damai. Musuh itu selalu mengupayakan supaya musuhnya itu celaka, merugi, bangkrut, susah, sengsara. Itu musuh. Nah, setan itu tidak mau, tidak suka, tidak terima kalau kita manusia kok hidupnya damai, tentram, sejahtera, bahagia. Maka ditempuh berbagai macam cara oleh setan itu agar kita itu sengsara. Sengsara dunia dan juga sengsara akhirat. Itu sudah tekadnya setan dan iblis. Di dalam surat Al-Hijr ayat ke-39 Allah menceritakan tentang tekadnya iblis untuk menyengsarakan, menyesatkan, mencelakakan manusia. Allah berfirman tentang iblis ini ya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhan, oleh karena engkau telah menetapkan aku ini makhluk yang sesat. Nah, ini sudah divonis sama Allah sebagai makhluk yang sesat. Itu iblis kan sudah divonis. Bahkan rajim sudah terusir dari surga. Nah, setelah ditetapkan memang sesat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis itu bukannya sadar diri, insaf, kemudian muhasabah, lalu menyesal, bukan. Tapi justru semakin dengki kepada manusia. Karena iblis ini menganggap sebab iblis diusir dari surga, sebab iblis dilaknat oleh Allah itu adalah sebabnya manusia. Ketika iblis gak mau sujud sama Adam gitu nggih. Wa id qala rabbuka lil malaika. Gimana itu? Qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal jinni, dan seterusnya itu. Jadi iblis ini ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau sujud. Karena apa? Karena sombong, karena angkuh, karena merasa lebih baik, lebih mulia daripada manusia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairum minhu.
Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Gitu. Itu anggapannya iblis, sehingga nggak mau sujud, sombong. Nah, karena nggak mau sujud, Allah murka. Dimurkai sama Allah bukannya sadar, malah semakin bablas. Nah, maka dia kemudian bertekad, wah iki gara-garane sebabnya aku diusir saka swarga, sebabnya aku dilaknat karo Gusti Allah iki gara-garane menungso gitu ya. Maka kemudian bencinya kepada manusia luar biasa. Begitu diusir dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bertekad la uzayyinanna lahum fil ardi. Akan aku hiasi untuk manusia itu di bumi ini. Apa? Perkara-perkara yang buruk. Maksiat akan dihiasi oleh setan menjadi sesuatu yang nampak bagus. Sesuatu yang sebenarnya jorok, kotor, jelek, tetapi akan dipoles oleh iblis itu supaya kelihatan bagus, menarik, bahkan yang salah jadi kelihatan benar, yang kotor jadi kelihatan bersih. Nah, ini iblis. Bisa dengan istilah-istilahnya yang diperhalus atau dirubah gitu ya. Sesuatu yang kotor jadi bagus. Satu contoh saja, misalkan riba itu maksiat gitu ya, dosa dan jelek. Tetapi istilahnya kan bagus. Istilahnya apa istilahnya? Bunga. Ya gitu. Bunga, kan bagus sekali. Wah, nanti ditabung berbunga. Bukan nanti ditabung akan beriba. Nah, jadi kamu akan dapat riba nanti, kan nggak mungkin begitu. Nabung nanti kamu dapat bunga. Nah, istilahnya dia. Dan banyak yang lainnya. Nanti kayaknya akan banyak menyinggung. Ini bunga saja sudah agak menyinggung gitu ya. Nah, itu dari istilah, kemudian penampilan, persepsi, anggapan akan dirubah, dipoles oleh iblis, yang jelek jadi kelihatan bagus gitu ya. Koruptor itu yang pada nilep duitnya masyarakat itu banyak yang niatnya mulia itu, supaya nanti bisa nyumbang ke yayasan, ke pesantren, ke organisasinya, ke tetangga sekitarnya, pengen bisa berbagi, tapi dengan cara yaitu korupsi itu dan sebagainya. Nah, ini tekadnya iblis, akan menghiasi apa-apa yang jelek di bumi ini supaya kelihatan bagus. Tujuan akhirnya apa? Wala ughwiyannahum ajma'in. Niscaya pasti aku sesatkan mereka semuanya. Jadi maunya iblis itu semua manusia masuk neraka, tidak ada yang masuk surga. Tujuan utama iblis itu semua manusia itu tersesat, semua manusia jadi orang jahat. Ya. Maka kalau kita itu saling bermusuhan, saling mendengki, saling mendendam, saling berbuat jahat kepada orang lain, iblis itu suweneng banget itu. Wah, sukses aku gawe congkrah, gawe ontran, gawe prauro gitu ya, gawe permusuhan di kalangan manusia. Dan permusuhan itu biasanya bisa dipantik dari hal sepele. Kemarin saya baca berita, ada seorang penjaga toko dibunuh oleh seorang ibu-ibu yang mau belanja ke tokonya itu ditegur tidak terima, hanya karena ditegur supaya lepas sendal atau lepas sepatu ketika masuk toko. Tidak mau tetap pakai, ditegur lagi. Tidak terima, keluar dari toko ke mobilnya, kemudian ambil golok, kemudian penjaga tokonya itu ditusuk langsung ke dadanya, meninggal di tempat. Ini kan tidak habis pikir, masa ya cuma ditegur kok bisa-bisanya sampai dibunuh lagi. Dan kita sudah banyak sekali sekarang berita seperti itu, pembunuhan luar biasa, Masya Allah. Nah, setan ini ya yang membakar emosi itu sehingga kemudian nalarnya mati, ya kan? Logikanya tidak berfungsi, hanya ditegur, jengkel saja kok kemudian. Kemarin ada berita lagi, seorang mahasiswa
mampir istirahat di masjid, dibunuh. Ya, ternyata bukan takmir masjid, Pak, tetapi preman sekitar situ. Itu ternyata residivis dan juga belum lama keluar dari penjara. Nah, itu dibunuh. Dan banyak berita-berita begitu. Nah, ini sebab-sebab yang sepele. Sebab-sebab yang sepele. Apalagi sebab yang lebih dari itu. Nah, orang itu semakin lemah imannya, semakin gampang disetir sama iblis, sama setan. Seperti anak kecil. Anak kecil yang enggak tahu apa-apa itu kan gampang dihapusi. Gampang diakali sama orang lain, gitu ya. Nah, maka kita harus punya ilmunya, gitu nggih. Dalam satu makalah, dalam satu asar, Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, a'lamu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'lami syarra yaqa fihi. Aku mempelajari atau aku mengetahui tentang keburukan itu bukan untuk mengerjakan keburukan, tapi supaya aku bisa menghindari keburukan tersebut. Orang yang tidak tahu tentang keburukan itu sangat mungkin dia terjerumus kepada keburukan tanpa dia sadar. Banyak orang terjerat riba itu nggak tahu kalau itu riba, nggak tahu kalau itu terlarang, nggak tahu kalau itu haram. Taunya ya boleh wong nang desa rata-rata wong duwe utang bank gitu misalnya. Nah, ini perlu pemahaman atau ilmu. Di dalam hadis ya ada indikasi yang jelas dari Rasulullah SAW bahwa iblis dan setan itu tidak pernah berhenti mengganggu, menyesatkan, menggoda manusia. Tidak pandang waktu, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau orang itu dalam keadaan sadar maupun tidur, mau orang itu sudah dewasa, sudah tua renta, ataupun masih anak-anak, bahkan masih bayi. Setan itu sudah mengganggu manusia. Enggak pandang bulu, enggak ada istilah anak enggak berdosa masa ya diganggu. Setan enggak pandang bulu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan siyahul mauludi hina yaqa naz'atun minasyaitan. Jeritan tangis bayi ketika baru dilahirkan itu adalah tusukan dari setan. Walaupun kalau dalam ilmu medis bayi yang baru lahir itu harus nangis ya Pak. Karena kalau nggak nangis itu malah sama bedanya nanti ditepuk-tepuk, dijiwit itu supaya nangis. Karena itu kan nanti untuk mengetahui dia itu bisa bicara atau enggak, kemudian responnya kepada lingkungan berfungsi atau tidak, sarafnya normal atau tidak gitu nggih. Tetapi Nabi menyampaikan seperti itu, hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi ketika bayi ketika nangis pertama kali menjerit itu adalah gangguan dari setan. Berarti setan ini sudah mengincar kita sejak kita masih bayi. Bukan hanya sejak masih bayi Bapak Ibu. Sejak mau direncanakan untuk dibuat itu aja. Itu setan itu sudah nginceng itu. Maka Nabi itu sampai mengajari doa kalau Bapak Ibu. Wah ini sih sudah bukan Bapak Ibu lagi nih. Mbah Kakung, Mbah Putri kalau ini kayaknya ini. Nah, kalau yang suami istri berencana ingin memiliki anak itu kan ajaran doanya Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan ketika mau melakukan hubungan suami istri. Berarti kalau tidak berdoa ada potensi setan itu akan ngerusui itu baru proses mau punya anak. Ketika janin di kandungan Rasulullah pernah menyampaikan setan itu berusaha untuk apa? Menarik supaya alaqah itu bisa copot, bisa gugur. Nah iblis itu tidak mau manusia nanti berketurunan, beranak pinak, berkembang, kemudian mereka sukses, ya masuk surga, gitu. Kalau bisa musnah saja itu. Ini saya bukan berarti kemudian anti dengan program KB ya, bukan itu. Tapi
Ini maunya iblis ya begitu. Karena kita dianggap musuh sejak awal penciptaan. Nah, kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 17, Nabi juga menyampaikan bahwa segala cara, segala metode, segala upaya dikerjakan, dilakukan, ditempuh oleh iblis itu. Setan ini pokoknya pakai cara A nggak bisa, cara B nggak bisa, C nggak bisa, D. Orang digoda harta nggak mempan, oke, digoda wanita. Wanita nggak mempan, oke, tahta nggak mempan juga, oke, popularitas nggak mempan juga, oke, mungkin kesombongan itu ya, jadi kebanggaan. Pokoknya akan dikejar terus sampai ketemu di mana ini orang ini bisa kejeglong gitu ya, bisa kesandung. Maka jangan heran kalau ada kiai gitu ya. Tahun kemarin tuh di Magelang ada berita seorang kiai pengasuh pesantren, mantan anggota dewan, ketua DPRD, itu malah berbuat asusila ya, berbuat tidak senonoh kepada santri putrinya. Dan bukan cuma 1, 2 tapi banyak, sampai kemudian terbukti dan masuk penjara. Beberapa waktu yang lalu ini kiainya ini meninggal di penjara. Nah itu sudah sepuh itu kiai lagi. Nah berarti mungkin harta itu lolos dia mungkin ya. Kemudian masalah apa itu khamar dia tidak, judi tidak, tapi ternyata di wanita. Ada yang wanita enggak tapi harta gitu ya. Jadi setan akan berusaha luar biasa. Di dalam Al-A'raf ayat 17 itu Allah berfirman, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Iblis mengatakan begini, sungguh ya, kemudian akan aku datangi mereka dari depannya dan dari belakangnya, dari kanannya dan dari kirinya, dari segala arah, sehingga engkau ya Allah tidak akan dapati mereka itu kebanyakannya bersyukur. Nah gitu. Jadi kebanyakannya itu akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu obsesinya daripada iblis dan setan itu. Kadang-kadang kita itu dapat dukungan dari mungkin organisasi, tapi malah dapat halangan dari keluarga. Dapat dukungan dari keluarga, tapi malah dapat halangan dari teman, gitu kan? Dapat dukungan dari teman, keluarga, kemudian kerabat, yang menghalangi malah tetangga. Ada kok teman kami itu berencana mau mengadakan pengajian. Sudah dirancang izin ke perangkat desa, pemerintah, pengampu desa, sudah oke, beres. Kemudian pendanaan sudah oke, ada yang donatur, ya masyarakat sekitar juga. Kemudian minta izin takmirnya, oke, masjid sudah siap semuanya. Malah ada beberapa tetangga, hanya sekitar 3-4 orang ya dari tetangga itu yang kemudian bikin kacau, ngerusui sampai akhirnya H-1 dibatalkan. Tidak jadi pengajian. Minoritas tetapi bisa menggagalkan program yang mayoritasnya itu. Padahal pengajian ya, hanya karena beda paham itu ya. Beda paham. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Nah, setan itu begitu, itu nggih. Kemudian setan tidak menunggu kita bangun untuk mengganggu kita. Tidur pun kita sudah diganggu. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati rasi'atikum. Setan itu membuat ikatan mantra di tengkuk salah satu kepala kalian itu. Jadi kepala kita itu kalau sedang tidur itu ada mantra yang diikat sama setan. Ya. Idza huwa nama, ketika dia sedang tidur. Salasa uqadin, sebanyak 3 ikatan.
3 buhul atau 3 mantra. Yadribu kulla 'uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat 'uqdatun wa in tawaddaa in halat 'uqdatun wa in shalla in halat 'uqdatun fa asbaha nasyitan thayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Di setiap buhul-buhul itu mantra yang dirapalkan oleh iblis atau setan itu adalah apa? Alaika lailun tawilun farqud. Bengine isih suwe bali ya turu. Malammu masih panjang, tidurlah lagi. Siapa yang kalau mau tidur pasang alarm HP? Itu kira-kira alarm kalau bunyi langsung bangun apa ditunda dulu? Pateni tok malahan. Nah, biasanya tunda. Itu rencana mau bangun jam 3 engko tahajud. Mau terus sahur puasa Senin Kemis. Tapi alarm bunyi lagi jam 3. Lupa dengan rencana tahajudnya itu. Pateni. Nah, itu kan. Setan bikin mantra 3 kali itu. Maka setiap terbangun, karena fitrahnya orang itu akan bangun sebelum subuh, Pak. Fitrahnya orang itu akan bangun sebelum subuh. Hanya seringkali ketika terbangun itu kita kalah sama mantranya iblis setan ini. Alaika lailun tawilun. Begini saya suwe. Subuh saiki jam 4 punjul 10 nggih. Kurang lebih ya. Jam 4 lah ya, jam 4. Ini baru setengah 4 kok. Masih lama, kamu nunggu lama banget setengah jam. Tidur lagi aja. Itu alarmnya ditunda gitu kan. Hanya snooze gitu ya, ditunda. Nanti 5 menit berikutnya alarm bunyi lagi, tunda lagi. Lama-lama mati, bangun-bangun setengah 6. Sekarang jam 5 itu sudah padang. Sekarang jam 5 nggih, pun padang niku saniki. Apalagi kok lihat alarm, lihat jam baru jam setengah 5. Wes, setengah 5 itu udah selesai sholat jamaah sekarang di masjid itu. Karena sekarang kasih. Nah. Jadi setan mantra begitu. Kalau tidak kita lawan ya nanti sholat malam kita terlewat, bahkan subuh kita terlewat. Maka Rasulullah mengatakan orang kalau bangun tidur ya fa'in ya istaiqadha, kalau orang itu terbangun fadzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata Rasulullah, in halat uqdatun, maka akan terurai, akan lepas satu mantra. Niki sak setunggal tapi Pak, tesih enten kalih. Niku anggar tangi terus alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, itu tuh masih diseret-seret pengen malah benake bantale karo kemule karo gulinge, terus mapane malah tambah mapan gitu. Nah, maka jangan berhenti di doa itu. Tetapi bagaimana? Segera bangkit kemudian wudu. Maka Rasulullah mengatakan wa in tawaddoa ya in halat uqdatun. Kalau kemudian dilanjutkan dengan berwudu, maka lepas satu ikatan lagi. Satu mantra akan hilang lagi. Wa in shalla in halat uqdatun. Kalau dia kemudian setelah wudu itu mau mengerjakan sholat, maka akan lepas semua ikatannya. Maka 3 mantra sudah lepas. Maka zikir, wudu, kemudian sholat. Ya, sholat 2 rakaat, apa sholat witir, monggo silahkan sholat apa saja. Maka nanti apa kata Nabi? Fa asbaha nasitan thayyiban nafs. Maka paginya itu akan bagus, jiwanya itu seger, fresh, bersemangat. Wa illa, tapi kalau enggak seperti itu, maka badannya itu akan khabithan nafs, jiwanya itu dalam keadaan yang tidak baik, kaslan, malas. Paginya nanti mengongap, ngop. Gitu. Maka
ini kita praktekkan. Di sini kita bisa ketahui bahwa ternyata setan tidak menunggu kita bangun untuk goda. Ketika tidur pun setan berusaha supaya orang itu jangan bangun sholat malam, jangan sampai dia jamaah subuh, supaya nanti kerainan, ya bahasanya mriki napa kerainan sami? Nggih, kerainan nggih sami nggih, bahasa Merden kerainan. Nah bahasa teng Jogja niku napa kerainan, malah dadi lali dhewe bahasane. Karipan, nggih karipan. Karipan itu bangunnya terlambat. Nah, maka ketika tidur kita menjaga adab-adab tidur. Kemarin kajian yang kemarin mana sabarkah adab tidur? Oh di Lembang kalau tidak salah, belum tak upload ya. Oh dipingin tidur apa? Bukan kemarin. Nah, kemudian ketika kita itu bangun tidur kok telat, subuhnya terlambat. Ini hanya subuh terlambat ya, bukan wong sing ora subuhan, tapi subuhnya telat gitu loh. Jadi jamaah sudah berlangsung, kemudian orang ini baru kemudian datang sholat subuh gitu loh. Belum keluar waktu, hanya terlambat. Itu Rasulullah ngomentari orang yang seperti itu. Beliau mengatakan dzakarajulun bala syaitonun ala udzunaihi. Kuwi lho wong sing kupinge diuyui setan. Berarti saya sering ini diuyui setan ini. Kalau sering terlambat kan berarti itu. Maka ini kenapa kok setan mengencingi telinga kita? Itu sebagai bentuk penghinaan. Saking senangnya, ini berhasil ini mantraku. Karena dia nggak bangun sholat malam, nggak bangun sholat subuh, tambahi di PPC. Nah, itu. Maka jangan sampai menjadi orang-orang yang dipipisi sama setan. Ya ini ya. Nah kalau nggak subuhan nggak tahu itu apa. Kayaknya nggak cuma dikencingi, itu mungkin mesti empuh gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu dan jemaah semuanya yang dirahmati Allah, kita perlu mengetahui ya tentang skenario atau strategi setan untuk menyelewengkan, menyesatkan manusia. Ini mungkin agak dipercepat. Beberapa ulama menjelaskan godaan setan itu kepada manusia dibagi menjadi enam tingkatan. Semakin kuat imannya dan semakin banyak ilmunya, maka semakin sulit setan untuk menggoda orang tersebut, sehingga ya dia berarti levelnya godaan itu semakin ringan. Tapi semakin orang itu lemah imannya dan semakin minim ilmunya, maka setan itu menggoda kepada level yang paling tinggi. Nah, level godaan setan yang paling tinggi itu adalah untuk mengajak manusia menyekutukan Allah. Ini udah puncaknya godaan iblis dan setan. Ketika orang sudah menyekutukan Allah, syirik, maka sudah itu iblis sudah. Tinggal bagaimana jangan sampai tobat gitu ya. Begitu. Ini dosa terbesarnya. Innahu may yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Ya, orang yang menyekutukan Allah itu amalnya semuanya batal. Bukan cuma amalnya batal, tapi dosa syiriknya juga tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni apabila disekutukan. Maka ini puncak godaan iblis. Orang yang bisa diajak kepada kesyirikan ini adalah orang yang imannya lemah dan ilmunya minim. Semakin minim itu semakin gampang digoda. Kalau orang punya ilmu, sering ngaji, ya, sering membaca buku, menyimak kajian, itu nanti jadi paham, tahu, ngerti mana yang syirik, mana yang bukan syirik. Endi sing kiai tenan, endi sing dukun gitu kan. Ngerti mana yang mengobati secara syariat, mana yang mengobati tapi malah syirik. Ya, itu jadi tahu.
maka dia bisa menghindari. Maka ilmu dan iman itu memang seiring sejalan. Kalau kita nggak ngaji, nggak pernah baca buku, nggak pernah menyimak ceramah, kok merasa imannya kokoh? Tanda tanya, Pak. Tanda tanya. Bisa jadi kita itu merasa sudah benar dan merasa sudah kuat imannya, tapi sebenarnya kita itu sedang di jalan yang salah gitu, tapi kita pede ini loh. Tersesat tapi pede, ya karena nggak tahu. Ada loh orang tersesat tapi pede itu ada. Salah tapi raru mongso salah. Mantep. Nah, orang kalau imannya kuat tetapi ilmunya kurang, biasanya digoda ke level yang kedua sama iblis itu. Apa? Digoda kepada dia nanti menetapi suatu jalan atau menetapi suatu ritual atau usaha amal ibadah, tetapi amal ibadah itu tidak ada tuntunannya, tidak sesuai dengan yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita punya semangat, tetapi dengan cara yang salah, keliru. Misalkan berkorban bukan dengan jenis hewan kurban, ya tidak diterima, tidak terhitung sebagai kurban. Jenis hewan kurban itu apa? Sama niyatu azwaj, 8 jenis binatang berpasangan, unta jantan maupun betina, sapi jantan maupun betina, kambing jantan maupun betina, domba jantan maupun betina. Lah kok ada korban, misalkan korbannya apa? Kuda, kucing ya apa ini. Nah, maka tidak bisa terhitung sebagai kurban meskipun kuda itu lebih mahal daripada kambing, gitu nggih. Nah, jadi merasa lebih hebat tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang dikersake Gusti Allah. Haji itu ke Mekah, walaupun duit jenengan turah-turah, tetap nggak boleh kemudian oleh haji dibablaskan tekan Eropa, itu nggak bisa. Tetap ya di situ. Maka kita harus mengetahui setidaknya dalam ibadah itu tuntunannya yang benar. Dari sisi waktu pelaksanaannya kapan, gitu nggih. Haji ada musimnya, sholat juga ada waktunya. Dari sisi tempat pelaksanaannya di mana, ya sholat di mana, haji umrah di mana, gitu nggih. Dari sisi jenis, ya jenis daripada ibadah itu. Misalkan jenis untuk apa? Untuk kurban, zakat, dan seterusnya. Kemudian dari sisi kaifiyah, tata caranya, tata cara pelaksanaannya. Sholat bagaimana caranya dari takbir sampai dengan salam. Haji bagaimana caranya dari labbaika hajjan wa umratan sampai dengan tahallul. Kurban bagaimana caranya dari pemilihan hewan kurban sampai dengan penyembelihan dan pembagian. Ini kaifiyahnya. Kemudian yang terakhir dari sisi asbab pelaksanaannya. Artinya apa? Dalil itu ya. Alasannya apa? Dan ada juga sholat atau ibadah itu yang ada asbab penyebabnya. Misalkan sholat gerhana, ya ketika ada gerhana. Kalau nggak ada gerhana, kok sholat gerhana ya berarti nggak bisa. Sholat jenazah, kuwi nak ono wong mati, rano wong mati kok sholat jenazah nggak bisa. Nah gitu, sholat apalagi gitu nggih. Nah itu ada asbabnya. Dalil-dalilnya kita pelajari. Lalu yang ketiga, yaitu tingkatan kedua nggih, dijelewengkan kepada ibadah yang tersesat. Kita merasa beribadah tapi sebenarnya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga digoda untuk melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini ya punya ilmu tapi nafsunya masih lebih kuat gitu ya. Akhirnya kemudian ya itu tadi ada kiai kok berbuat tidak senonoh kepada santrinya. Atau bahkan ada ustadz itu tapi suka kepada sejenis gitu. Nah, ini berarti syahwatnya mengalahkan ilmunya, mengalahkan imannya. Digoda untuk melakukan dosa besar. Ketika imannya semakin meningkat, ilmunya semakin bertambah, digoda untuk syirik nggak bisa,
untuk melakukan hal-hal yang sesat ya, paham-paham yang sesat, dia nggak tergoda, dosa besar dia, wah nggak mau saya minum khamar, nggak mau saya zina, nggak mau saya riba, nggak mau saya membunuh, ya digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Tetapi nanti akan dibisik-bisiki supaya meremehkan dosa kecil itu. Akhirnya apa orang ini terlena melakukan dosa kecil, meremehkan. Akhirnya dia nanti kecanduan kepada dosa kecil. Kalau sudah kecanduan dosa kecil, nanti dosa kecilnya itu ya dilakukan secara terus menerus. Dianggap barang iki apa ya? Barang sepele gitu kan. Nah, saya sering mengingatkan kalau teman-teman pemuda itu masalah rokok itu. Nah, gitu. Anggaplah itu makruh, tapi kalau diterus-teruske, dipeng-pengke sedina rong bungkus ya kan, ya tetap jadi madharat juga kan. Sekurang-kurangnya makruh itu kan dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mosok uripe ayem disengit karo Gusti Allah. Ya ora ayem lah gitu. Ya dikurangi lah. Ya Mas Nurul ya. Nah, mulai dikurangi. Syukur-syukur nanti kemudian berhenti. Ibu-ibu sepakat mboten niku nak garwane mboten sepakat itu. Biasanya ibu-ibu itu setuju tuh kalau suaminya enggak merokok. Nah, kalau dosa kecil juga enggak bisa digoda. Ya dosa kecil enggak bisa digoda karena mungkin ya tingkatan ilmunya sudah naik dan imannya juga semakin kuat. Setan tidak habis cara, tetap akan digoda terus. Untuk apa? Untuk habis waktunya melakukan hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berpahala. Nonton terus, jagungan terus, gitu terus. Jadi dongeng sampai jam 12:30, tangi ya subuhan, tetapi habis subuh turu meneh gitu kan, tangi jam itu gitu kan. Nanti ya, nang pasar jagongan udut. Terus habis waktunya untuk hal yang sia-sia. Sehingga nanti ketika dibangkitkan hari kiamat tidak ada tabungan pahalanya. Padahal usia kita ini semakin hari semakin habis. Kesempatan beramal sangat terbatas, gitu ya. Nah, ini level kelima. Semakin tinggi ilmunya, dia digoda untuk maksiat, enggak mau itu dosa itu. Nah, tapi kemudian malah nganggur. Contohnya apa? Ketika bulan Ramadan itu mentang-mentang puasa kan sedina turu. Ya, seharian tuh tidur terus gitu ya. Katanya tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Iya, tapi pahalanya pahala karena puasanya, bukan karena tidurnya. Ya tetap orang puasa bekerja dengan orang puasa tidur lebih besar pahalanya siapa? Puasa bekerja. Karena bekerja itu berfaedah dan manfaat gitu. Lalu yang terakhir, ketika ilmunya sudah semakin banyak, ilmu agamanya yang wajib, yang sunnah ngerti, halal haram ngerti, dosa besar, dosa kecil dia ngerti, dia hindari semua. Dia memilih yang sunnah-sunnah, memilih yang sesuai dengan syariat. Tetapi setan tetap nggak habis cara, tetap digoda. Digoda dengan cara apa? Orang ini nanti disibukkan kepada yang sunnah, tapi kemudian meremehkan dengan yang wajib. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini 5 ini wajib Bapak Ibu. Nah, ini banyak orang, mohon maaf ini saya tidak akan spesifik banget, tapi saya temukan banyak orang meremehkan rukun ini, tapi membanggakan yang sunnah. Ini rukun loh Bapak Ibu. Rukun itu pondasi Islam. Ini berarti nak urung genep 5 ini berarti kayak Islam rukunnya urung genep niki carane masjid ya cagake kurang lah. Nah, kurang siji ya gelewang, jomplang mungkin. Nah, maka ini prioritas Bapak Ibu. Ya kalau yang masih muda mungkin mulai menabung atau bagaimana gitu ya Pak. Jadi ini wajib. Tidak bisa diremehkan, tidak bisa dibandingkan dengan amal sunnah yang lainnya. Itu katanya kalau kita sholat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid sampai matahari terbit, kemudian sholat duha dapat pahala haji dan umroh. Iya, pahala haji dan umroh,
tapi tidak dicatat haji dan umroh. Pahalanya sebanding dengan haji dan umroh. Tetapi tidak berarti kita itu sudah terhitung haji, tetap belum haji. Nah, itu enak banget nah ini. Maka yang wajib itu harus menjadi prioritas. Tetapi setan nggak bicara. Orang yang punya ilmu pun ada itu tahajud rajin, subuh malah raja, bengi trawehan semangat. Tapi kula nate tugas niku bulan Ramadan teng Gunung Kidul tahun 2003. 2003 saya tugas di Gunung Kidul tuh, di satu kampung. Itu kalau zuhur asar itu saya adzan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Pokoknya tak borong dhewe niku swargane niku. Itu kalau zuhur sama asar. Kemudian nanti maghrib ya semending lah enten sing jamaah. Nanti ada yang jamaah itu ya 5 orang, 6 orang itu ada yang jamaah. Isya itu lebih banyak daripada maghrib, agak banyak sedikit. Tapi paling banyak itu malah traweh. Isya itu bisa 1 baris laki-laki, 1,5 baris ibu-ibu. Begitu datang waktunya traweh, penuh musola itu. Oh, sami mawon. Astagfirullahaladzim. Mboten sah ngaku lah, Pak. Lingsem. Nanti subuh sepi lagi. Masya Allah. Nah ini kan, tapi kalau yang seperti itu kayaknya ya nggak kuat-kuat banget imannya juga itu ya. Nah jadi ini beberapa tingkatan setan yang disampaikan oleh para ulama. Nah kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari kesemuanya. Salah satu yang menjadi resep para ulama atau nasihat ulama untuk bisa selamat dari godaan iblis dan setan adalah ilmu. Nah, karena pintu besar atau gerbang utama iblis menjerumuskan manusia itu adalah kebodohan. Orang kalau nggak tahu itu ya manut nanti seperti bola yang ditendang sama anak kecil. Tendang ngalor, glundung ngalor, tendang ngidul, glundung ngidul, nggak ada perlawanan, manutan. Iblis ngomong apa pokoknya digugu. Iki apik iki engko mbateni, engko nak badhe kowe engko duit akeh. Mas mantep wae ya, jebul-jebule kapusan. Iblis ngapusin niku. Mungkin teng akhirat iblis itu akan apa? Akan berlepas diri dari kita. Kemudian, lha salahmu mbiyen manut aku ya mengajak. Nah, itu jadi kita nanti akan dipermainkan sama iblis dan setan. Ya, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat menjadi muhasabah untuk saya pribadi dan jamaah semuanya. Saged dipun tampi nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, alhamdulillah mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ilmu yang manfaat dan bisa kita jadikan pegangan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.